Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Arkam dari kelas Agribisnis 2B. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi linear, yaitu materi pembahasannya fungsi dan relasi. Suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah atau domain saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen dari jangkauan. Jika terdapat suatu hubungan yang tidak memenuhi definisi, maka hubungan tersebut bukan suatu fungsi, tapi disebut juga dengan relasi. Relasi dapat dimisalkan seperti sebuah proses yang menghasilkan dua keluaran untuk setiap masukan tertentu. Suatu fungsi adalah suatu hubungan atau relasi, tetapi suatu hubungan belum tentu fungsi. Slide kedua, unsur-unsur pembentuk fungsi, yang dimana variabel unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor-faktor tertentu, dilambangkan huruf Latin, lazimnya ditulis dengan huruf kecil, melambangkan sumbu dalam sistem koordinat. Koefisien, bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi atau koefisien. Konstanta, bilangan atau angka yang turut membentuk fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu atau variabel terikat variabel. Fungsi linear hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat satu pada variabel tersebut, seperti Y sama dengan A ditambah BX. Rumus menentukan persamaan garis metode dua titik, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1, metode satu titik dan satu kemiringan. Y kurang Y1 sama dengan dalam kurung X dikurang X1. Hubungan dua garis lurus berhempit, dua buah garis akan berimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari persamaan garis yang lain. Sejajar, dua buah garis akan sejajar apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain, atau bisa dibilang M sama dengan M1 sama dengan M2. Berpotongan tegak lurus. Berpotongan, dua buah garis akan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan garis yang lain. Tegak lurus, dua garis akan saling tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda yang berlawanan atau nilai perkalian kemiringannya. Pencarian akar-akar persamaan linear. Cara substitusi, dua persamaan dengan dua bilangan dapat diselesaikan dengan cara menyelesaikan terlebih dahulu sebuah persamaan untuk salah satu bilangan, kemudian mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang lain. Cara eliminasi, dua persamaan dengan dua bilangan dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan untuk sementara atau mengeliminasi salah satu dari bilangan yang ada sehingga dapat dihitung nilai dari bilangan yang lain. Cara determinan bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang jumlahnya banyak. Penerapan dalam ekonomi, yang pertama fungsi permintaan, fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Yang kedua, pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Yang ketiga, pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Yang keempat, subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang kelima, keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Yang keenam, fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Yang ketujuh, keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Yang delapan, fungsi anggaran. Penerapan fungsi linear dalam teori ekonomi makro, yaitu satu, fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan angka pengganda. Tiga, pendapatan disposable, fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi impor, pendapatan nasional, dan analisis ISLM. Terima kasih, dan selanjutnya kita pindah ke fungsi non-linear. Fungsi non-linear, fungsi kuadrat seperti gambar pada di bawah, Y sama dengan F balas kurung X balas kurung sama dengan A, X pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Seperti pada gambar di bawahnya. 6 macam kurva parabola.
Yang dimana gambar pertama itu memotong sumbu X di 2 titik terbuka ke atas. Yang di gambar kedua menyinggung sumbu X di 1 titik terbuka ke atas. Di gambar ketiga tidak mengenai sumbu X terbuka ke atas. Dan gambar keempat memotong sumbu X di 2 titik terbuka ke bawah. Gambar kelima menyinggung sumbu X di 1 titik terbuka ke bawah. Dan sumbu keenam tidak mengenai sumbu terbuka ke bawah. Yang dimana dia tidak mengenai ini. Latihan soalnya, jika fungsi Y sama dengan X2 dikurang 8X ditambah 12. Carilah titik puncak kepada gambar parabolanya. Yaitu kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 12. Yaitu titik potong sumbu X adalah 2,0 dan 6,0. Titik puncaknya 4 min 4. Seperti pada gambar yang di samping ini. Jika A lebih besar dari 0 terbuka ke kanan, jika A lebih kecil dari 0 terbuka ke kiri, D parabola akan memotong sumbu Y. Sama dengan Y sama dengan 0, parabola akan memotong sumbu Y di titik D lebih besar daripada 0, parabola tidak akan memotong sumbu Y. Titik puncak sama dengan seperti pada gambar di samping. Titik potongnya itu min B kurang lebih akar B pangkat 2 dikurang 4 AC per 2A. Fungsi rasional. Fungsi rasional membentuk kurva asimtot. Sumbu asimtot adalah sumbu yang didekati kurva hiperbola tapi tidak pernah menyinggung. Yaitu Y sama dengan A per X, atau bisa dibilang XY sama dengan A, A besar dari 0. Penerapan fungsi nonlinear. Yang pertama, fungsi biaya. Menentukan biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Fungsi penerimaan menentukan penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal. Fungsi yang ketiga, break-even point, menentukan keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Ini adalah contoh latihan soalnya, yang dimana biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2 kuadrat dikurang 24Q ditambah 10. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total minimum? Hitunglah besarnya biaya total minimum. Hitunglah pula besar biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besarnya biaya minimal marginal? Cara penyelesaiannya seperti pada gambar yang di samping. C min pada Q sama dengan min B per 2A sama dengan 24 per 4 sama dengan 6 unit. Besarnya C min sama dengan 20 kuadrat pangkat 2 dikurang 24 Q ditambah 102 sama dengan 2 dalam kurung 6 balas kurung 2 kuadrat dikurang min 24 balas kurung 6 ditambah 102 menghasilkan 30. Pada Q sama dengan 6 ke FC sama dengan 120. PC sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q sama dengan 2 dalam kurung 6 balas kurung 2 kuadrat dikurang 24 dalam kurung 6 balas kurung sama dengan min 72. Di mana AC-nya sama dengan C per Q, yaitu 30 per 6 sama dengan 5. Jika 30 dibagi 6, hasilnya adalah 5. AFC sama dengan FC per Q sama dengan 102 per 6 sama dengan 17. AFC sama dengan VC per Q sama dengan min 72 dibagi 6 sama dengan min 12. Untuk Q sama dengan 7, C sama dengan 2 dalam kurung C pangkat 2 dikurang 24 dalam kurung 7 balas kurung ditambah 102 menghasilkan 32. MC sama dengan 32 dikurang 30 per 7 dikurang 6 akan menghasilkan 2. Berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit ke 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan tentang linear dan non-linear. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.